Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Rizky Amalia Surya dari kelas 11C. Saya akan membahas tentang pergerakan nasional. Baik, pada bagian 1 ada tentang faktor pendorong lahirnya organisasi pergerakan nasional Indonesia. Yang pertama itu ada faktor internalnya. Faktor internalnya ini muncul karena golongan terpelajar. Pelaksanaan politik etis telah mendorong lahirnya golongan terpelajar yang merupakan pelopor pergerakan nasional Indonesia. Hal ini karena salah satu program Trias Van Deventer yang dilaksanakan dalam politik etis adalah edukasi. Yang kedua karena kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi telah mendorong bangsa Indonesia untuk saling memberi kabar berita sehingga mereka dapat merencanakan gerakan nasionalisme yang cukup besar, tidak terbatas daerahnya saja. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya ini terjadi karena kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang Rusia-Jepang tahun 1905. Hal tersebut telah menimbulkan semangat baru dalam diri bangsa Indonesia bahwa bangsa Asia pun sebenarnya mampu mengalahkan bangsa imperialis. Yang kedua karena munculnya pergerakan nasional di negara-negara asing lainnya seperti di Tiongkok dan India. Selanjutnya ada bagian yang kedua yaitu perkembangan pergerakan nasional Indonesia. Pada periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia diwarnai dengan perjuangan untuk memperbaiki kondisi sosial dan budaya. Beberapa organisasi dan gerakan yang muncul pada periode ini adalah yang pertama adalah Budi Utomo yang didirikan pada 20 Mei 1908 oleh Dr. Wahidin Sudirohosodo. Budi Utomo menjadi organisasi modern pertama yang menginspirasi kaum nasionalis untuk berjuang secara terorganisir. Dipelopori bersama Dr. Sutomo dan mahasiswa Stovia seperti Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Organisasi ini bersifat non-politik dan kooperatif terhadap pemerintah kolonial Belanda. Tujuan Budi Utomo adalah memajukan pengajaran dan kebudayaan termasuk bidang pertanian, peternakan, perdagangan, dan industri. Tanggal pendiriannya diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Yang kedua ada organisasi Sarekat Islam. Organisasi Sarekat Islam ini pada awalnya bernama Sarekat Dagang Islam. Organisasi ini didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi pada 1911. Adapun tujuan awalnya Sarekat Dagang Islam antara lain yaitu memperkuat kemampuan pedagang Muslim agar mampu bersaing dengan pedagang asing seperti pedagang Timur Asing dan kegiatannya berlandaskan pada agama Islam. Pada 10 September 1912, Sarekat Dagang Islam berganti menjadi Sarekat Islam dengan ketuanya Hos Cokroaminoto. Yang ketiga ada organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Adapun tujuan Muhammadiyah antara lain yaitu memajukan pendidikan dan pengajaran berdasarkan agama Islam dan mengembangkan pengetahuan agama dan cara hidup sesuai dengan agama Islam. Adapun bagian ketiga ada periode nasionalisme politik. Dalam periode ini, gerakan nasionalisme di Indonesia lebih condong ke bidang politik dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada Indich Partij. Indich Partij ini didirikan di Bandung pada 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai, Dawus Dengker, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwarji Suryaningrat. Organisasi ini merupakan yang pertama secara tegas menyuarakan kemerdekaan Indonesia
dan secara terang-terangan mengkritik pemerintah Belanda. Program kerja Indich Partij ini meliputi menanamkan cita-cita nasional Hindia, terutama Indonesia, dan memberantas kesombongan sosial dalam pemerintah dan maupun dalam masyarakat. Gerak yang kedua itu ada Gerakan Pemuda. Organisasi pemuda menyelenggarakan Kongres Pemuda yang pertama itu pada 30 April sampai 22 Mei 1926 di Batavia, dipimpin langsung oleh Muhammad Tabrani untuk memperkuat cita-cita Persatuan Indonesia. Kongres Pemuda 2 yang diadakan pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia, yang dipimpin langsung oleh Sugondo Joyo Puspito dan berhasil menunjukkan persatuan melalui Sumpah Pemuda yang diikuti langsung oleh 750 wakil organisasi kepemudaan. Dan yang terakhir ada Gerakan Wanita. Gerakan wanita ini terinspirasi sejak masa Raden Ajeng Kartini yang memperjuangkan emansipasi wanita melalui surat-suratnya kepada sahabatnya Stella Zihandelar dan Profesor F.K. Anton. Raden Ajeng Kartini mencurahkan keinginannya agar kaum wanita pun dapat pendidikan yang setinggi. Selain Kartini, banyak tokoh perempuan yang berjuang meningkatkan pengetahuan kaum perempuan. Salah satunya adalah Dewi Sartika yang mendirikan sekolah khusus wanita. Bagian keempat adalah periode radikal. Adapun faktor-faktor dari periode radikal ini, yang pertama ada pengaruh revolusi Rusia pada tahun 1917. Yang kedua adalah munculnya pernyataan Presiden Amerika Serikat Woodrow Wilson tentang 14 pasal penyelesaian Perang Dunia I. Yang ketiga adalah karena tidak terwujudnya janji November yang pernah diucapkan Gubernur Jenderal Johann Paul van Limburg-Stirum pada tahun 1916 sampai 1921. Yang keempat ialah adanya perubahan dalam peraturan Reglement pasal 11 pada 1 September 1919. Yang kelima yaitu penggunaan kata Indonesia yang menjadi identitas kebangsaan. Masa perjuangan radikal merupakan periode ketika organisasi pergerakan nasional semakin berani menunjukkan tujuannya mencapai kemerdekaan Indonesia. Organisasi pergerakan juga menolak bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda karena bagi mereka hal itu akan sia-sia saja. Belanda tidak akan pernah memberi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia awalnya bernama Indich Vereniging yang didirikan di Belanda pada 1908 untuk memperjuangkan kepentingan orang Indonesia di sana. Pada 1913 Ki Hajar Dewantara Dr. Sucipto Mangunkusumo bergabung mengarahkan organisasi kegiatan politik. Pada 1922 namanya diubah menjadi Indonesia's Vereniging untuk memperkuat identitas kebangsaan, dan pada 1925 menjadi Perhimpunan Indonesia dengan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai ketua. Perhimpunan Indonesia mempropagandakan ide nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia melalui majalah Hindia Poetra. Yang kedua ada Partai Nasional Indonesia. Partai Nasional Indonesia ini awalnya Perserikatan Nasional Indonesia didirikan oleh Insinyur Soekarno pada 1927. PNI ini berasaskan self-help
non-kooperatif, dan marhaenisme. Kegiatannya meliputi penyelenggaraan kursus, pendidikan, penerbitan surat kabar seperti Persatuan Indonesia dan Banteng, Priangan, serta mengadakan rapat umum pada 1929. Para pemimpin PNI termasuk Soekarno ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat diadili, Soekarno membacakan pidato pembelaannya yang terkenal dengan Indonesia Menggugat. Yang ketiga ada Partai Komunis Indonesia. Partai ini didirikan pada 27 Mei 1927. Yang awalnya bernama Indisch Sosial Demokratis Vereniging yang didirikan tahun 1914. Pada 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Adapun tokoh-tokoh PKI yang terlibat ialah ada Alimin dan Musso. PKI ini termasuk organisasi politik yang radikal. Gerakan radikalnya ditunjukkan dengan melakukan aksi pergerakan kaum buruh, aksi pemberontakan di Pulau Jawa pada tahun 1926 dan pemberontakan di Pulau Sumatera pada tahun 1927. Oleh karena aksinya tersebut, PKI dinyatakan sebagai partai terlarang oleh pemerintah kolonial Belanda. Adapun bagian kelima, terdapat periode bertahan. Nah, adapun perjuangan dari Volksraad, yaitu yang pertama ada Fraksi Nasional. Fraksi Nasional ini yang didirikan oleh Muhammad Husni Tamrin tahun 1894 sampai 1941. Pada 27 Januari 1930 untuk mencapai tujuan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Yang kedua, petisi Sutarjo. Petisi Sutarjo ini dicetuskan oleh Sutarjo Kartohadikusumo tahun 1892 sampai 1976 dengan tujuan menyusun suatu rencana pemberian kepada Indonesia suatu pemerintah yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 UUD Kerajaan Belanda. Adapun perjuangan yang ketiga ada perjuangan Mosi Tamrin. Mosi Tamrin ini dikeluarkan oleh M.H. Tamrin agar pemerintah kolonial Belanda mengganti istilah-istilah yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi bangsa Indonesia saat itu. Selanjutnya ada organisasi pergerakan pada periode bertahan ini. Adapun organisasi yang pertama yaitu Partai Indonesia Raya atau biasa yang disingkat dengan Parindra. Yang kedua ada Partai Gabungan Politik Indonesia yang disingkat jadi GAPI. Adapun yang organisasi yang ketiga yaitu organisasi Taman Siswa. Baik, mungkin hanya itu video presentasi yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada salah kata karena video ini dibuat untuk tugas semester pendek Sejarah Indonesia dari Pak Fatona.
Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.